Yang disaksikan hari ini meneguhkan apa yang menjadi proyek kita di bulan Desember ini, saudara ya. Di bulan Desember ini kita punya proyek Natal. Proyek Natal kita tinggal 2 minggu lagi, saudara. Hari ini tanggal 4, minggu depan sudah tanggal 11, dan kemudian tanggal 18 kita akan celebrate Christmas sama-sama. Saudara, anak-anak sekolah minggu kelas kecil sedang mempersiapkan performance yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu kelas besar bersama dengan youth juga sedang mempersiapkan yang terbaik. Dan saudara, kita mau berdoa sama-sama menjadi sebuah challenge buat kita. Kalau tadi istilahnya Robin, katanya orang Surabaya ditega-tegakan, saudara ya, dimantep-mantepkan, ditega-tegakan. Hari ini saudara, kita masih punya sekitar 150 undangan yang belum terbagi, saudara ya. Ada kira-kira 150 undangan yang belum terbagi. Nanti saudara sambil firman Tuhan diberitakan, saudara berdoa, saudara minta dari Tuhan, Tuhan saya mau kira-kira ambil berapa ya untuk saya bagi. Mungkin saudara mau ambil 10, saudara mau ambil 15, mungkin bagikan ke tetangga saudara, ke teman-teman kantor saudara. Saudara tega-tegakan, saudara ya, mantepkan. Itu tidak sulit. Bahkan kadang-kadang saat kita melangkah pertama, ternyata semua yang kita khawatirkan nggak terjadi. Betul Robin ya. Kadang-kadang mungkin kita khawatir, nanti kalau ditolak bagaimana, nanti kalau ada satpam marah bagaimana. Nggak terjadi semua ternyata ya. Karena apa yang kita khawatirkan memang kadang-kadang tidak pernah terjadi, saudara. Tapi kalau kita bisa mengalahkan kekhawatiran itu, kita bisa melihat pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Undangan Natal kita kan ada tulisannya Dear kosong, saudara ya. Kalau saudara tahu namanya, silakan tulis namanya. Kalau saudara mau bagikan ke tetangga, tulis saja Dear Resident gitu, saudara ya. Masukkan ke mailboxnya. Saudara jangan khawatir, tidak ada nama saudara di undangan itu, tidak ada nomor telepon saudara di undangan itu. Yang ada cuma nama saya dan nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa yang ditelepon saya, ya. Jadi saudara aman. Saya yang ditelepon, saya yang menjawab. Tapi ada Om Daniel dan Tante yang menanggung, saudara ya. Karena mereka adalah senior pastor kita. Jadi saudara jangan takut, saya juga tidak takut, saudara ya. Om Tante juga tidak takut karena ada Tuhan di balik mereka. Amin, saudara. Jadi ayo kita gerak sama-sama. Ada kira-kira 150 lembar undangan yang harus dibagikan. Undangan itu expire tanggal 18 Desember. Lewat 18 Desember sudah nggak kepake, saudara. Sayang. Ya, jadi nanti kita mau ambil, saudara ambil seberapa banyak saudara yang mau bagikan. Masih ada waktu 2 minggu. Ibu-ibu kalau mau, wah nanti sambil bapak-bapak bongkar ini semua, ibu-ibu kalau mau keliling di sekeliling sini saudara, oh silakan saudara, silakan saudara bisa keliling di sekeliling sini sambil saudara omong-omong, sharing, curhat, saudara bisa bagikan undangan-undangan itu. Ada begitu banyak unit di Kensington ini saudara, saudara bisa bagikan itu, saudara mau bawa pulang juga boleh. Kita kerja sama-sama buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Natal kali ini proyeknya itu kita ingin memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai Prince of Peace, saudara. Kalau kita sendiri kita semua sudah ngerti, saudara, Tuhan itu Prince of Peace, benar enggak? Kita sendiri kita sudah ngerti, nggak usah ke kebaktian Natal sudah ngerti, saudara. Tapi ibadah Natal, perayaan ini menjadi satu momen yang lebih mudah bagi kita untuk mengajak teman-teman. Kalau orang diajak ke gereja kadang-kadang maju mundur, saudara ya. Tapi kalau ini Christmas celebration, saudara, ini Christmas celebration, ada performance-nya, ada dinnernya, dan dibuat juga sore hari. Kalau pagi mungkin wah ngantuk, masih mau tidur, masih mau sleep over atau yang lain. Oh ini sore, jadi lebih fleksibel, lebih nyaman. Ini kesempatan luar biasa, saudara. Ajak teman-teman, ajak kenalan, ajak tetangga. Pokoknya bagikan, saudara ya, bagikan. Saudara, Robin kemarin bagi brosur berapa Robin? 20, 30? 200 dibagi 7 demo 1 gol, yang sekarang kelihatan gol, saudara ya. Saudara, kita berdoa sama-sama, saudara ya. Kita tidak pernah tahu prosentasenya berapa, tapi yang penting yang kita mau kerjakan apa, saudara? Pokoknya kerjakan, saudara ya. Kita tidak tahu undangan itu nanti bakal direspon bagaimana, kita tidak tahu, saudara. Tolak ukur keberhasilan kita bukan nanti orangnya datang atau enggak. Kalau mungkin tolak ukurnya
Orang yang tadi dari Singapura, kan mereka melihatnya ada penjualan atau enggak, saudara ya. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Tuhan kalau kasih tolak ukur parameter buat saudara dan saya, bukan hanya diukur nanti berapa yang mau ke gereja, mau baptisan, tidak hanya itu yang diukur. Tapi waktu saudara mau melangkah, waktu saudara mau bergerak, itu mengerjakan suatu proses dalam hidup saudara, dan itu harganya luar biasa. Amin, saudara. Mungkin saudara waktu bagi undangan, ternyata yang dikasih undangan belum datang, tapi itu tidak sia-sia. Amin, saudara. Tidak pernah ada yang sia-sia. Kita mau kerjakan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita mau siapkan hati kita. Hari ini adalah minggu pertama Desember. Boleh minta tolong ditampilkan slide-nya. Hari ini kita membuka, mungkin beberapa orang mengatakan the moment of Christmas celebration, saudara ya. Loh, Natalnya masih tanggal 25, iya. Tapi begitu masuk Desember, suasana Natal sudah di mana-mana. Bahkan kalau saudara tahu IKEA itu, saudara, mulai masuk selesai spring atau apa itu, saudara, itu selesai musim yang sebelumnya, itu start sudah langsung dekornya Natal semua, saudara ya. Dan hari ini kita mau sama-sama memulai momen Natal ini, saudara ya. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini dari satu ayat dari Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kalau saudara kemarin malam berkesempatan datang acara Natal bersama, acaranya sungguh luar biasa. Tuhan bekerja, saudara, lebih dari yang diekspektasi oleh panitia. Tuhan kerjakan dengan begitu luar biasa. Tadi malam belajar ayat yang ternyata sama persis dengan apa yang kita lihat hari ini, saudara ya. Jadi kalau saudara kemarin malam datang dan hari ini lihat ayatnya sama persis, tapi poin-poinnya beda, saudara ya, karena judulnya juga beda. Hari ini kita akan belajar tentang penasehat ajaib, Wonderful Counselor, penasehat ajaib. Saya mau ajak saudara sama-sama melihat ayat yang akan kita soroti dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris, ayatnya geser satu karena perbedaan penomoran ayat. Tapi tidak masalah, saudara, kita mau baca sama-sama. Saudara siap? Kita baca dengan suara yang keras. Saudara lihat, saudara baca, saudara renungkan, dan itu akan membantu untuk semakin melekat di hati saudara. Kita baca sama-sama, saudara ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. 1, penasehat ajaib. 2, Allah yang perkasa. 3, Bapa yang kekal. 4, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama melihat nubuatan Yesaya yang disampaikan kira-kira 400 sampai 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Waktu Yesaya mendapatkan nubuatan ini, saudara, orang yang mendengar itu belum kebayang apa yang akan terjadi ratusan tahun berikutnya. Tapi waktu itu Yesaya sudah menubuatkan akan lahir seorang anak, yang mana anak itu namanya atau otoritasnya, bahasa Ibrani yang dipakai untuk diterjemahkan sebagai nama itu bahasa Ibrani yang sama juga diterjemahkan menjadi otoritas dan karakter, saudara. Yang mana namanya atau otoritasnya atau karakternya, nomor 1 penasehat ajaib. Dia juga Allah yang perkasa, dia juga adalah Bapa yang kekal, dia juga adalah Raja damai. Saudara, kita sudah kenal Tuhan Yesus. Kita sudah sering baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu pembuat mujizat. Dia mati di atas kayu salib buat kita. Dia tebus dosa kita. Dan itu semua benar, saudara. Tapi satu hal yang mau kita tambahkan lagi pagi ini, bahwa Tuhan Yesus yang sama, dia juga adalah penasehat
ajaib bagi kita semua. Amin saudara. Sekarang saya mau tunjukkan satu hal kepada saudara. Waktu kita dengar kata-kata konselor, kita familiar dengan konseling. Konseling itu berarti kita datang, kita minta nasihat. Saudara, di Alkitab, kata-kata penasehat itu pertama kali muncul di dalam 2 Samuel 15 ayat 12. Itu istilah penasehat muncul pertama kalinya. Waktu Raja Daud punya seorang penasehat namanya Ahitofel, dan kemudian ada penasehat-penasehat berikutnya. Kita tidak belajar dari cerita ini, saya hanya ingin menunjukkan bahwa di zaman itu, sekali lagi saudara ya, di zaman itu istilah penasehat itu adalah istilah kerajaan saudara. Artinya kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari di zaman itu, mereka tidak pernah yang tahu yang namanya ada konselor. Konselor itu adanya di istana. Saudara nangkep saudara ya. Konselor atau penasehat itu adalah profesi yang ada di istana yang biasa dimiliki oleh raja. Jadi waktu dikatakan akan datang seorang penebus, dia adalah penasehat ajaib. Orang di zaman itu konteksnya langsung berpikir, oh penasehat itu ada di kerajaan. Dan kalau saudara cermati di sepanjang Alkitab, semua kata-kata penasehat di perjanjian lama selalu ada di kerajaan saudara. Tidak pernah ada yang namanya penasehat itu beredar-edar di tengah-tengah pasar saudara. Tidak pernah ada petani punya penasehat, tidak ada saudara. Tidak pernah ada peternak punya penasehat, apalagi nelayan punya penasehat, tidak ada saudara. Tidak ada orang awam punya penasehat, tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya penasehat itu hanya ada di istana kerajaan. Dan saudara bisa bayangkan, waktu Alkitab berkata Tuhan Yesus itu datang, buat siapa? Buat saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa dia itu adalah penasehat ajaib. Saudara bisa bayangkan betapa istimewanya saudara dan saya, sehingga saudara dan saya ini dikasih penasehat. Artinya apa saudara? Tuhan itu posisikan saudara dan saya itu seperti raja. Amin saudara. Tuhan itu posisikan saudara dan saya itu seperti raja. Pekerjaan saudara mungkin beberapa saudara kerja sendiri. Saudara mungkin mau bayar konselor, mau bayar penasehat. Itu mungkin tidak murah zaman ini saudara. Tapi Tuhan itu beri kepada setiap saudara itu penasehat. Tiap-tiap saudara dikasih penasehat satu persatu. Kenapa? Karena Tuhan itu mengangkat hidup saudara tinggi dan saudara itu punya penasehat. Kenapa kok perlu penasehat? Kenapa kok waktu itu penasehat hanya ada di kerajaan? Karena semuanya itu kalau sudah level kerajaan saudara, semuanya itu sangat berpengaruh, semuanya itu sangat penting. Saya kasih tahu satu contoh buat saudara. Di Indonesia ada satu pekerjaan yang namanya juru bicara kepresidenan. Juru bicara itu tugasnya cuma istana berpikir apa, dia cuma suruh bicara. Itu namanya spokesperson saudara ya. Bukan dia yang mikir, istana yang berpikir, dia yang cuma suruh bicara. Suatu saat waktu di Youth, mungkin saya sudah pernah sampaikan ini saudara. Di Youth saya menyampaikan firman yang berkaitan dengan spokesperson saudara, juru bicara. Dan kemudian saya coba Google, di Inggris itu tidak ada juru bicara. Yang ada malah yang namanya spin doctor saudara. Spin doctor di pemerintah kerajaan Inggris. Artinya apa? Di sana itu kalau Perdana Menteri, kalau Ratu mau menyampaikan apa saudara, itu ada satu tim penasehat yang berpikir baik-baik. Nanti Ratu atau mungkin Perdana Menteri itu harus ngomong apa, itu diatur saudara. Diatur dan penuh dengan nasihat. Bahkan sampai begini saudara. Misalnya hari ini ada gempa bumi di salah satu kota di London gitu saudara, di Inggris. Kapan negara itu harus mengeluarkan statement, itu diatur saudara. Kenapa? Semuanya ada impactnya. Karena yang bicara level kerajaan, level negara. Saudara ngerti? Ada satu kejadian, misalnya satu terorisme. Istana buka suara hari ini dan istana buka suara besok, ada bedanya enggak saudara? Ada bedanya. Kenapa? Karena levelnya level kerajaan. Semuanya itu begitu penting. Sampai yang mau diomongkan apa, ngomongnya kapan, itu semua
perlu penasehat. Sampai di level kerajaan itu seperti itu. Nah saudara, hidup saudara dan saya itu dikasih penasehat satu persatu. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya itu begitu penting. Apa yang saudara ucapkan, kalau kita sadari sebagai anak-anak raja, yang kita ucapkan itu akan membawa dampak saudara. Amin saudara. Kalau kita speak blessing, ada dampaknya enggak saudara? Ada. Tapi kalau kita bicara yang sia-sia, apalagi bicara kutuk, ada dampaknya tidak saudara? Ada juga. Sebab itu Tuhan itu kasih kita penasehat. Nah, kamu itu jadi orang-orang beriman sekarang, kita diberi penasehat. Penasehat yang ajaib. Kenapa? Karena hidup saudara dan saya itu jadi begitu penting. Bukan kitanya sok penting saudara, tapi Tuhan yang mengangkat hidup kita itu begitu penting saudara. Sehingga Tuhan itu kasih kita penasehat. Jadi saudara, kita tuh harus mengucap syukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa saya? Tuhan angkat saya seperti raja. Tuhan beri saya penasehat ajaib. Tuhan Yesus itu mau menjadi penasehat saya. Artinya saudara, saudara punya pergumulan apapun, kesulitan pekerjaan apapun, apapun yang saudara hadapi, saudara sudah punya penasehat ajaib saudara. Siapa? Bukan Mbah Google saudara, tapi penasehat ajaib kita adalah Tuhan Yesus. Saudara, mungkin di hari-hari ini orang suka mengatakan segala sesuatu bingung, tanya siapa? Tanya Mbah Google, saudara. Mbah Google bisa terbatas, saudara, ya kan? Bisa juga keliru, bisa juga yang keluar adalah hoax. Saya mau kasih tahu saudara satu hal. Kejahatan internet kadang-kadang untuk satu kepentingan saudara, itu bisa dihapus datanya saudara. Salah satu contoh saudara, beberapa hal kejahatan terorisme dan yang lain yang di Afrika saudara, itu sekarang kalau saudara search yang 5 tahun lalu, 6 tahun lalu di search itu muncul, sekarang itu di search hilang saudara. Saudara cari di Google, hilang bersih saudara. Kenapa? Itu namanya kejahatan internet. Sebab itu kita perlu hati-hati. Tanya Mbah Google, tanya Google, bisa, mungkin bisa keluar informasinya. Tapi sometimes ada yang namanya kejahatan internet. Informasi-informasi itu bisa dihapus untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang bisa kita tanya, yang tidak pernah berbohong sama kita, yang pasti memberi kita nasihat yang ajaib, siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah penasehat ajaib yang tidak pernah menutup-nutupi apapun, dan kita bisa selalu tanya pada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melihat 3 poin saudara ya. Poin yang pertama, kita akan melihat ini saudara ya, raja itu dikelilingi oleh penasehat-penasehat. Alkitab mengatakan di kitab Ester itu ada raja yang punya penasehat 7 saudara. Mungkin penasehat di bidang ini, di bidang itu sendiri-sendiri, komplit penasehatnya. Kenapa? Karena raja itu hidupnya begitu penting. Saudara dan saya mulai hari ini sadarilah hidupku itu penting. Amin saudara. Bilang sama kanan kirimu, hidupmu itu penting. Amin. Hidupku juga penting ya. Yang kita katakan itu penting, yang kita putuskan itu penting. Sebab itu kita perlu penasehat ajaib. Poin yang pertama saudara, pentingnya nasihat ilahi. Kenapa sih kok kita itu perlu minta penasehat? Kita itu perlu penasehat. Saudara, kita menyadari bahwa yang kita ketahui itu terlalu sedikit, yang tidak kita mengerti itu terlalu banyak. Setuju enggak saudara? Ada enggak saudara yang merasa sudah tahu semuanya? Kalau ada orang yang seperti itu namanya sombong saudara. Bahkan profesor pun itu meskipun bukan Kristen, saya punya banyak profesor waktu kuliah dulu, mereka mengatakan meskipun bukan Kristen, mereka berkata semakin kita belajar semakin banyak yang nggak tahu. Semakin kita banyak belajar itu ternyata kita menyadari semakin banyak yang tidak kita ketahui. Sebab itu orang dunia punya pepatah seperti ilmu padi. Masih ingat padi saudara ya? Semakin berisi semakin merunduk. Karena kita tahu bahwa ternyata yang kita ketahui itu sangat kecil dibanding yang tidak kita ketahui. Sampai kita mati pun kita mau belajar semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa saudara. Karena terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak yang tidak kita mengerti. Sebab itu kita perlu penasehat ilahi saudara. Penasehat ilahi Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Ngadepin customer bagaimana, meningkatkan usaha bagaimana,
mau begini, mau begitu, mau ambil putusan ini, ambil putusan itu bagaimana, kita mungkin tidak tahu saudara. Tapi kita punya penasehat ajaib yang sanggup memberitahu kita saudara. Saudara, kadang-kadang mungkin kita merasa kok banyak ya yang tidak tahu ya, kalau ini mau ini bagaimana, itu bagaimana. Mungkin kita bisa bertanya saudara kepada orang lain. Oke, tapi mungkin orang itu juga tahu tapi tidak pernah mengalaminya saudara. Jadi yang dibagikan cuma sekedar teori. Mungkin juga bisa yang dibagikan adalah orang itu mungkin sudah pernah mengalami, itu bisa membagikan kepada kita. Tapi orang itu tidak bisa mentransferkan damai sejahtera pada kita. Saudara, misalnya kita tahu ada sesuatu yang akan kita hadapi saudara. Istri saya waktu mau operasi yang kedua ini kan jadi lebih deg-degan dari yang pertama saudara ya. Dulu yang pertama kan memang tidak tahu apa-apa saudara. Tapi setelah operasi yang kedua kan tahu, waduh nanti bakal diginikan, bakal digitukan. Wah, lebih menakutkan saudara ya. Meskipun sudah dikasih tahu, sudah dinasehati oleh tim dokter, oleh yang lain-lain, tidak usah takut, bagaimana ada banyak kekhawatiran yang terjadi hari-hari itu. Karena istri saya juga sedang batuk waktu itu saudara. Tapi kita berdoa saat itu. Kita sudah minta nasihat, kita sudah tanya sana sini, tapi mereka cuma bisa membagikan teori, cuma bisa membagikan praktek, tapi tidak bisa membagikan damai. Yang bisa membagikan damai siapa saudara? Tuhan. Itu namanya penasehat ajaib. Saudara mengerti saudara? Penasehat ajaib. Penasehat yang bukan hanya tahu, bukan hanya yang bisa berempati dan bisa bersimpati, tapi penasehat yang bisa betul-betul mentransferkan damai itu buat saudara. Dan itu saudara tidak pernah ada di dunia ini. Coba tanya sama anak-anak saudara, mau menghadapi HSC exam, belajar dari teori-teori yang lalu, beli bisa saudara banyak. Tanya sama kakak kelas tahun lalu, mungkin kadang-kadang beberapa kakak kelas mengatakan waduh ya sudah lupa, tapi ya kira-kira begini. Wah bagaimana, tanya sini tanya sana. Google saudara, bagaimana tips menghadapi HSC exam, bisa dapat semua. Tapi penasehat semuanya cuma bisa memberikan teori dan yang lain-lainnya. Tapi penasehat ajaib itu adalah penasehat yang juga bisa membagikan damai itu, ketenangan itu dalam hidup kita. Amin saudara. Dia adalah penasehat ajaib yang sanggup menolong kita. Saudara, mengapa kita perlu nasihat? Banyak yang kita tidak tahu, sedikit yang kita ketahui. Dan waktu saya siapkan ini saudara, saya digerakkan Tuhan untuk mengambil perspektif dari pengguna jalan. Nah saudara, harapannya kita semua lebih gampang untuk mengerti saudara ya. Saudara tahu pengguna jalan ya. Nah saudara, rambu-rambu ini tidak ada di Australia saudara ya. Rambu-rambu ini hanya ada di Alkitab. Tapi saudara mengerti bahwa di dalam dunia itu ada dua jalan. Jalan satu namanya narrow path, yang satunya namanya Broadway, saudara ya, bukan Broadway Shopping Center, bukan. Tapi yang satu jalan sempit, yang satu jalan lebar, dan itu ada di Alkitab, saudara. Artinya dalam setiap hal yang saudara hadapi setiap hari di dunia ini, saudara selalu dihadapkan pilihan. Ini ada yang pilihan jalan sempit, ini ada yang pilihan jalan lebar. Dan saudara, selalu gambar yang kita ketemu selalu seperti ini saudara ya. Seakan-akan jalan sempit itu betul-betul jauh dengan jalan yang lebar. Tapi saya mau katakan sama saudara, rambu-rambu ini keliru saudara. Kenapa? Karena menurut Alkitab, antara jalan sempit dan jalan lebar itu saudara tidak tahu bedanya saudara. Kenapa? Kelihatannya dua-dua lurus saudara. Amsal berkata ada jalan yang disangka lurus tapi ternyata ujungnya menuju maut. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, jalan sempit dan jalan lebar itu membedakannya tidak semudah ini saudara. Wah ini pokoknya kelihatan sempit, ini kelihatan lebar, ya sudah saya belok yang sempit dan saya pasti aman, saya jalurnya sempit terus. Tidak seperti itu saudara. Kenyataannya seperti ini saudara. Nah karena saya tidak nemu gambarnya, saya coba membuat ilustrasinya seperti ini. Ini jalan sempit, ini jalan lebar. Jadi jalan sempit dan jalan lebar dalam kehidupan kita itu selalu bergandengan saudara. Pilihannya itu nyata, ada, saudara bisa pilih. Dan saya mau tanya kepada saudara, yang paling belakang Daud, ini jalan sempit sama jalan lebarnya sejajar enggak Daud? Sejajar.
Soalnya duduknya kejauhan saudara ya. Yang paling depan coba Robin, ini sejajar enggak saudara? Miring sedikit sekali saudara. Ya. Miringnya sedikit sekali. Saudara bisa perhatikan? Di sini jaraknya kan kecil ya. Yang di sini jaraknya kan makin lebar. Saudara, pada prakteknya kira-kira seperti itulah jalan sempit sama jalan lebar, saudara. Pilihannya itu betul-betul nggak kelihatan terlalu banyak bedanya. Tapi Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya itu menuju maut. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Kalau kita tidak menyadari, waktu kita masuk ke jalan yang lebar, mungkin awalnya kita merasa, oh toh sama kok sama jalan sempit kelihatannya loh, sama kan lurus, tapi mungkin miringnya itu cuma setengah derajat, saudara. Saudara tahu miring setengah derajat itu bisa mengakibatkan belok itu sangat jauh sekali, saudara. Kalau diteruskan terus itu beloknya jadi jauh sekali, meskipun awalnya miringnya itu cuma setengah derajat, saudara. Itulah jalan sempit dan jalan lebar. Saudara, kita punya banyak tantangan di dunia ini. Sebab itu kita perlu nasihat ilahi. Tantangan yang pertama apa, saudara? Di catatan khotbah saudara bisa lihat pengguna jalan. Pengguna jalan yang sempit itu pasti lebih sedikit. Pengguna jalan yang lebar itu pasti lebih banyak. Kalau saudara menghadapi satu situasi, saya kasih contoh saudara ya. Saya pernah mengalami situasi kondisi yang sangat menyesakkan kami sekeluarga kira-kira awal tahun ini sampai pertengahan. Gara-gara urusan visa kan saudara waktu itu ya. Saya sudah sempat share sama saudara, kita pergi ke beberapa agen saudara. Yang mereka nasihatkan itu kelihatannya oke saudara. Kelihatannya oke. Mereka mengatakan ini belum ada peraturannya, bisa dicoba. Tapi kami sekeluarga merasa tidak sejahtera dengan cara itu. Kalau mungkin mereka mengatakan, loh ini legal. Mereka berkata ini legal. Kenapa? Karena memang belum diatur oleh peraturan perundangan imigrasi Australia. Jadi kamu bisa coba dengan cara ini. Tapi kita tidak sejahtera. Kita kemudian tanya penasehat yang lain saudara ya. Tanya beberapa rekan pendeta. Puji Tuhan semua rekan pendeta sepakat sama-sama, oh jangan dipilih jalan yang itu, jangan dipilih. Meskipun kelihatannya lebih cepat, lebih enak, lebih safe dan yang lain-lain. Saya tidak bisa cerita panjang, oh jangan dipilih. Waktu itu kami bingung saudara ya. Kalau ini konsekuensinya begini, kalau ini konsekuensinya itu. Dan rasa-rasanya saya coba Google juga saudara. Coba Google, kemungkinannya kalau nurutin nasihatnya agent bagaimana. Mereka di Google juga dikatakan ini masih bisa, dengan cara seperti ini masih bisa. Jadi karena pengguna jalan sempit itu lebih sedikit, pengguna jalan lebar itu lebih banyak. Kalau kita mau cari nasihat, apalagi cari di Google atau cari di tempat yang lainnya, umumnya lebih banyak yang mana saudara? Jalan sempit atau jalan lebar? Pasti jalan lebar. Kenapa? Di mana ada banyak pengguna, di situ ada banyak suara. Ya kan saudara? Kalau saudara mau beli sesuatu, saudara tanya di Google, keluar semua reviewnya saudara. Kenapa? Banyak yang pakai mungkin. Tapi begitu saudara cari reviewnya barang yang jarang yang pakai, saudara bisa ketemu reviewnya? Nggak ada. Karena penggunanya sedikit, reviewnya sedikit. Tapi kalau ada barang penggunanya banyak, reviewnya banyak. Saudara, kenyataannya di dunia ini jalan sempit itu penggunanya sedikit. Saudara kepingin usaha, saudara kepingin membangun karir, saudara ingin membangun masa depan, mungkin membangun bisnis. Cari nasihat di jalan sempit itu hasilnya cuma sedikit saudara. Tapi begitu cari nasihat jalan lebar, oh macam-macam caranya. Bisa pakai trik ini, bisa pakai trik itu, dan yang lain-lainnya. Saudara, karena pengguna jalan sempit itu lebih sedikit, padahal kita perlu keputusan, kita tuh perlu penasehat. Siapa penasehat kita? Tuhan. Dan yang tantangan yang kedua apa saudara? Tantangannya adalah pengguna jalan sempit itu dihadapkan pada satu kenyataan begini saudara. Tantangan yang kita hadapi itu kan begini. Oke Pak Gideon, saya pilih jalan yang sempit sekarang. Saya pilih jalan yang sempit. Semua pengguna jalan sempit dihadapkan kenyataan tidak bisa melihat keuntungan langsung. Tidak mengerti saudara? Jalan lebar, oh keuntungannya rasanya banyak saudara. Begitu pakai jalan lebar, oh iya ya untungnya ini ya, untungnya itu ya, untungnya ini ya. Kelihatannya cepat saudara, instan. Tapi begitu kita tetap di jalan sempit, sudah penggunanya sedikit, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak bisa melihat keuntungan yang langsung.
Saudara bisa mengerti? Kenapa? Karena kita dihadapkan kepada konsekuensi yang kekal, saudara. Jadi Tuhan itu bilang, kalau kamu pilih jalan yang sempit, tetap menabur benih yang baik, kamu akan menuai di kekekalan. Waduh, nuainya kok lama sekali ya. Saudara, ada yang mau saudara kerja, ya kontrak kerja, kemudian nanti gajinya direkap saudara 50 tahun mendatang. Mau enggak saudara? Tapi gede saudara. Ada yang mau saudara? Jadi selama kita sekarang kerja, enggak ada hasilnya apa-apa. Nanti kalau kamu setia sampai 50 tahun, gajinya itu bukan gaji 50 tahun kerja loh. Berapa gajinya? Gajinya itu 5 juta tahun kerja. Ayo saudara, mau enggak? Mau enggak saudara? Kerjalah 50 tahun, tapi gajinya enggak dibayar sama sekali. Nanti di terakhir, setelah tahun ke-51 baru digaji. Tapi gajinya bukan 50 tahun gaji, tapi 5 juta tahun gaji. Jadi gaji saudara setahun berapa dikalikan 5 juta. Oh, saudara bisa jadi orang kaya raya sedunia. Mau enggak saudara? Enggak ada yang mau kan? Kenapa? Lah selama 50 tahun makan apa, ya kan? Itu kan jadi pertanyaan kita. Saudara, kita tuh dihadapkan pada waktu kita ikut Tuhan, kita tuh dihadapkan pada konsekuensi itu yang kekal. Jadi itu konsekuensi atau tantangan kita hidup di jalan sempit. Waktu kita pilih jalan sempit, oh Tuhan, saya sudah pilih jalan sempit, tapi mana kok belum kelihatan hasilnya. Teman saya yang di jalan lebar sudah kaya raya, teman saya yang di jalan lebar sudah sukses, teman saya yang di jalan lebar itu sudah bisa punya rumah di mana yang paling mahal di daerah sini saudara? Kiribili. Nah, mungkin sudah punya rumah di Kiribili. Saya masih tetap seperti ini terus gara-gara di jalan sempit terus. Tuhan, mana hasilnya? Saya tinggal di jalan sempit kok enggak ada hasilnya. Teman saya yang tinggal di jalan lebar kok kelihatan hasilnya. Tuhan bilang, back to the Bible my son. Memang seperti itu kenyataannya. Kita di jalan sempit tapi tidak ada benefit langsung yang kita terima. Saudara, tapi apakah itu berarti kemudian kita mau meninggalkan jalan sempit? Tentu tidak. Tapi kita perlu dikuatkan. Itulah namanya penasehat ajaib, saudara. Kita perlu nasihat. Kenapa? Karena saudara dan saya harus tetap di jalan sempit. Kita perlu nasihat. Kenapa? Karena tidak banyak yang di jalan sempit. Kita perlu nasihat. Kenapa? Karena tantangannya itu begitu besar. Kita suruh di jalan sempit, tapi seringkali tidak ada benefit langsung yang kita terima, saudara. Kita dihadapkan pada kita mesti belajar untuk setia, tetap belajar untuk setia. Apakah tidak ada benefitnya sama sekali? Bukan seperti itu. Tuhan bilang, kamu waktu nanti masuk dalam kekekalan, kamu akan melihat benar-benar apa untungnya kamu selama ini tinggal di jalan sempit. Sebab itu saudara, kita perlu penasehat. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi penasehat kita. Penasehat itu kadang-kadang saudara tidak bisa menawarkan solusi apa-apa, cuma bisa menguatkan, saudara. Maksudnya begini, wah misalnya nih ya, balik ke tadi anak yang di year 12 menghadapi HSC. Misalnya kira-kira anak itu datang mengatakan pada Tuhan, Tuhan, HSC ini kok rasanya berat Tuhan, ujian ini kok rasanya berat, saya enggak usah lewat yang ini ya Tuhan ya. Apakah Tuhan mengatakan, oh ya sudah drop out aja? Oh ya lewatlah. Kita akan lewati bersama-sama. Loh ini berat ini, katanya review mengatakan tahun ini bakal lebih sulit lagi dari tahun yang lalu. Enggak apa-apa nak, kita akan jalani sama-sama. Tuhan itu penasehat ajaib. Dia bukan hanya memberikan damai, bahkan dia juga menyertai bersama-sama. Saya saudara ingat satu hal. Waktu kami mendidik anak kami saudara ya, makanya kan agak lama saudara. Suatu saat istri saya tuh mendeklarasikan di rumah, Mama hitung sampai jam segini belum habis, makanya kamu masuk kamar mandi. Saya waktu itu lagi cuci piring saudara ya, saya dengar puyuh suruh masuk kamar mandi. Ini baru pertama kalinya saudara ya, baru pertama kalinya keluar hukuman seperti itu. Kemudian akhirnya waktu itu saya tetap cuci piring, dan saya memang tahu karena anak saya lagi cranky dan yang lain tidak mau makan cepat gitu saudara ya. Singkat cerita waktunya habis, kemudian istri saya bilang, masuk kamar mandi. Mom, enggak mau ma, no. Kemudian saya langsung selesaikan cucian piring saya, kemudian saya bilang sama anak saya, masuk kamar mandi. Dia tambah kaget lagi saudara ya, dia pikir kan mau dibelain saudara. Saya langsung bilang, masuk kamar mandi. Dia tambah nangis saudara. Tapi saudara waktu itu saya bilang sama dia, masuk kamar mandi sama papa ya.
Mana piringnya? Piringnya saya bawa, saudara. Kita masuk kamar mandi sama-sama. Nuangis dia, saudara ya. Dia nuangis, tapi kemudian saya dudukkan dia di atas kloset. Kemudian saya dulang dia di atas kloset. Kamu tahu ini hukumanmu, kamu tidak makan. Tapi Papa tidak tega lihat kamu di kamar mandi sendirian, ya kan? Papa sertai kamu didulang sampai habis di kamar mandi. Jadi kita berdua di kamar mandi, saudara. Di kamar mandi sambil dulang sampai habis. Begitu habis kemudian sekarang habis, kamu bilang sama mama, Ma, sudah habis makannya. Jamie tidak mau makan lama-lama lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak pernah kembali ke kamar mandi, saudara. Tapi waktu saya menyertai anak saya di kamar mandi untuk menjalani hukuman itu, saya tiba-tiba teringat, iya, kadang-kadang kita tuh menghadapi sesuatu yang sangat sulit, saudara. Dan Tuhan itu mau menyertai kita, saudara. Tuhan itu mau menyertai kita. Hukuman atau mungkin sesuatu yang sulit memang harus segera dijalani, saudara. Tapi keadaan yang sulit ya harus dijalani. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Di akhir zaman ini, saudara, ini akan ada kesulitan yang sangat besar. Betul enggak, saudara? Bukan cuma kesulitan ekonomi. Saudara, saya pernah posting satu hal dari koran Kompas di Indonesia. Ada seorang fisikawan, saya lupa namanya, saudara. Menurut perhitungan fisika, dunia kita ini pasti bakal hancur, saudara. Bahkan menurut perhitungannya dia tidak lebih dari 1000 tahun. Bahkan Alkitab mengatakan seharusnya akan dipercepat. Saudara, kalau cari di Wikipedia, matahari kita tuh pasti akan meledak. Matahari kita tuh tidak kekal. Orang berkata, bumi ini sudah tua, waktunya hancur, kita harus pindah ke Mars. Di Mars padahal mungkin belum ada air, belum ada kehidupan. Padahal yang rusak bukan cuma bumi, bukan cuma Mars. Kalau matahari meledak, itu semua juga ikutan hancur semua. Fisikawan seluruh dunia ini sepakat, saudara, dunia ini tidak kekal. Dunia ini pasti akan hancur secara fisika. Tapi secara kesulitan kita tahu, tahun demi tahun kesulitan itu akan semakin banyak. Tapi Tuhan mengatakan apa? Aku tuh penasehat ajaib. Kamu minta tolong sama aku, kamu tanya sama aku jawab, aku bahkan menyertai kamu. Luar biasa, saudara. Dia adalah penasehat ajaib yang siap menyertai kita. Itulah pentingnya kita minta nasihat sama Tuhan. Saudara, jangan sungkan untuk berseru pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, saya butuh nasihatmu, saya perlu engkau. Amsal mengatakan, saya akan menunjukkan 3 ayat ini secara cepat kepada saudara. Ada apa di balik nasihat? Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Saudara mau terima nasihat, ada kemenangan. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Di balik nasihat ada keselamatan. Terakhir, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Jadi waktu kita tuh punya penasehat ajaib, akan ada keselamatan, akan ada kemenangan, akan ada pelaksanaan. Amin, saudara. Jadi waktu Tuhan itu memberi nasihat kepada kita dan kita mau responi baik-baik, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kita akan melihat keselamatan. Saudara akan melihat hidup saudara jadi lebih berhasil dan menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara mendapatkan favornya Tuhan, itu hal yang luar biasa. Saudara, itulah pentingnya minta nasihat. Jangan jadi sok pintar secara rohani ataupun secara jasmani, itu merugikan, saudara. Orang yang sok pintar tidak akan dapat apa-apa, bahkan akan nabrak sana nabrak sini. Tapi waktu kita jadi orang yang rendah hati, kita minta nasihat, cari nasihatnya Tuhan, saudara akan dapat yang terbaik. Poin yang kedua, sumber nasihat ilahi. Saudara, sekarang kita bisa melihat atau kita akan melihat dari mana kita akan mendapatkan nasihat-nasihat ilahi itu. Ada satu ayat di kitab Ayub. Itu menurut saya, menurut pembelajaran saya, ayat-ayat ini paling komplit menggambarkan dengan cara apa Tuhan bisa menasihati kita. Siap, saudara ya? Karena Allah, Ayub 33 ayat 14, berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Saudara, pernah enggak saudara menghadapi situasi, saudara ingin menasihati anak, tapi kemudian terbatas, sehingga saudara kadang-kadang mungkin minta tolong sama omnya atau tantenya,
Saya menjumpai kadang-kadang beberapa orang seperti itu. Aduh, saya tuh sudah habis akal menasihati anak saya. Coba kamu kan pamannya atau tantenya atau omnya, coba bantu nasihati anak saya. Kenapa? Karena mungkin anak saya bisa dinasihati dengan cara yang lain. Bahkan saudara, dengan profesi kami sebagai hamba Tuhan, tidak jarang orang tua, suami-suami, istri-istri itu datang, tolong dong nasihati istri saya, nasihati suami saya, nasihati anak saya. Loh, kenapa tidak dinasihati sendiri? Sudah, tapi tidak bisa-bisa. Mungkin kalau Pak Pendeta yang menasihati, mungkin bisa ada sedikit progres. Oke, kita bisa bantu asal nasihatnya baik. Kenapa? Karena itulah manusia. Dengan satu cara kadang-kadang tidak bisa kena langsung, tapi dengan 1-2 cara orang itu akan bisa mulai melihat. Saudara, sekarang kita melihat Allah itu berfirman kepada kita, memberi nasihat kepada kita itu bukan cuma satu cara. Allah kita itu Allah yang kreatif. Amin saudara. Cuma kadang-kadang kita itu yang terlalu bandel saudara. Allah itu Allah yang kreatif. Kreatif itu membutuhkan kasih saudara. Betul enggak saudara? Kreatif itu membutuhkan kasih. Karena Allah itu mengasihi kita, Allah itu kreatif. Allah itu berbicara, menasehati, mengingatkan kita itu dengan berbagai macam cara. Saudara kalau lihat mamah-mamah menyiapkan lunchbox buat anaknya, supaya lunchboxnya itu sehat kan harus ada sayurnya, harus ada ininya, harus ada itunya kan saudara. Bahkan beberapa ibu-ibu, mama-mama itu supaya anaknya itu suka makan komplit, kan butuh kreatif saudara. Beli cetakan beruang, beli cetakan apa mungkin hati, cetakan Mickey Mouse dan yang lain-lain, sehingga lunchboxnya itu tiap hari, wah makannya mungkin sama saudara. Hari ini tapi bentuknya bear, besok bentuknya Mickey Mouse, besok lagi bentuknya mungkin dog dan yang lain-lain. Jadi kreatif, anaknya senang saudara. Kreatif itu memerlukan kasih. Allah itu sangat mengasihi kita. Sebab itu Allah itu bicara dengan 1-2 cara, bahkan berbagai macam cara. Cuma kadang kita itu yang terlalu bandel saudara. Dengan cara apa Tuhan berbicara? Dalam mimpi. Saudara, mimpi mungkin beberapa orang mengatakan itu bunga tidur. Bisa jadi saudara, orang yang tidur terlalu banyak pasti mimpi terlalu banyak. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bisa bicara melalui mimpi. Seperti Tuhan mengingatkan Yusuf dan Maria melalui mimpi. Dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur. Dan saya baru mendapati satu hal waktu saya siapkan ini saudara ya. Bila berbaring di atas tempat tidur. Dalam terjemahan yang lain saudara, berbaring di atas tempat tidur itu orang Surabaya bilangnya dolap-dolap gitu saudara ya. Sudah sampai di atas kasur, enggak tidur-tidur. Nah saudara, ini jadi jawaban ternyata. Kadang-kadang mungkin beberapa di antara kita ada yang sulit tidur saudara ya. Sudah sampai di atas tempat tidur, berbaring di atas tidur tapi tidak tidur-tidur. Nah saudara, kalau saudara nggak bisa tidur, cara Alkitab mengatakan mungkin Tuhan sedang ingin berbicara saudara. Jadi kalau saudara sedang tidak bisa tidur malam-malam, jangan minum obat tidur saudara ya. Jangan minum obat tidur, tapi saudara mulailah berdoa. Tuhan, malam ini saya kok tidak bisa tidur Tuhan. Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Pasti habis itu saudara tidur. Nggak percaya? Coba nanti saudara ya. Kenapa? Karena waktu Tuhan ngomong, saudara akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara, jadi pakailah waktu berbaring di atas tidur, waktu nggak bisa tidur itu untuk tanya, Tuhan ini mau ngomong apa? Tuhan itu unik saudara. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Tuhan, saya ini kok tidak bisa tidur. Tuhan ingin saya ngerenung apa Tuhan? Tuhan ingin bicara apa sama saya? Saudara, seorang mengatakan kadang itu Tuhan ingin bicara pada kita, tapi kita terlalu repot saudara. Sehingga kadang-kadang mungkin kita dikasih sekali, 2 kali atau mungkin beberapa kali nggak bisa tidur. Kenapa? Ini loh, nah aku tuh kepingin ngomong, kamu tuh repot terus ya. Sudah sekarang kamu jangan tidur dulu, aku mau ngomong. Tapi kadang-kadang orang nggak bisa tidur, kemudian malah apa saudara? Main game, buka Facebook, nggak bisa ngomong lagi Tuhan saudara ya. Sebab itu kalau saudara sudah nggak bisa tidur, jangan utak-atik yang lain, diam di atas tempat tidur, saudara mulai berdoa. Seperti ayat ini, Tuhan saat ini saya berbaring di atas tempat tidur tapi tidak tidur-tidur saudara, tidak bisa merem. Tuhan kepingin ngomong apa? Tuhan kepingin ngomong apa saudara ya? Berikutnya, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Kadang Tuhan itu ingin bicara buat kita, menasihati lewat mimpi, menegur kita lewat orang lain untuk menghalangi kita. Karena mungkin yang sedang ingin kita kerjakan itu keliru atau membawa kerugian dan melenyapkan kesombongan orang.
untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Tuhan itu ingin menasihati kita. Kita tuh ingin dicegahkan dari Tuhan dari kerugian-kerugian yang tidak perlu. Tuhan itu ingin menasihati kita. Kerugian itu bukan berarti hanya dalam bentuk uang, saudara. Kerugian itu juga bisa dalam bentuk waktu, dalam bentuk perasaan, dalam bentuk mungkin yang lain-lain. Tuhan tidak ingin kita itu hidup banyak ruginya. Tuhan ingin menasehati kita. Tuhan ingin menasehati kita, saudara. Suatu saat saya pernah berkunjung ke satu teman, saudara. Di sini, saudara ya. Di gudangnya itu ada begitu banyak orang. Dia punya satu usaha. Di gudangnya ada begitu banyak barang. Kemudian salah satu orang tanya, teman yang lain tanya, "Loh, ini kenapa ada begitu banyak barang di gudangmu?" "Saya salah beli dan kemudian tidak bisa dijual lagi kemana-mana, dan karena dia keliru, dia tidak meminta nasihat." Dan kemudian kita bisa melihat orang dagang, gara-gara dia mungkin salah ambil keputusan, dia beli satu produk yang ternyata tidak bisa dijual di pasaran, saudara. Akhirnya produk itu mangkrak semua, saudara. Kadang-kadang orang bisa mengalami kerugian karena kurang nasihat. Dalam hidup kita, Tuhan itu tidak ingin kita tuh nabrak sana, nabrak sini, rugi ini, rugi itu. Saudara, Tuhan itu ingin membawa hidup kita tuh penuh keuntungan. Amin, saudara. Tuhan itu ingin membawa hidup kita tuh penuh keuntungan. Tidak ada kerugian sedikit pun. Sebab itu Tuhan itu ingin menasehati saudara dan saya. Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Tuhan, tapi kelihatannya menguntungkan. Tapi Tuhan mungkin mengatakan, ini tidak baik. Mungkin Tuhan tidak kasih damai sejahtera. Mungkin Tuhan tutup pintunya. Kadang-kadang kita ngotot terus. Ngotot itu bahasa Indonesianya apa? Mungkin kita bersikeras, ingin dikerjakan terus. Kenapa? Pingin dicoba, mungkin bisa yang cara ini Tuhan. Atau mungkin usaha ini, usaha itu. Saudara, Tuhan mengatakan, aku ingin menghindarkan engkau dari kerugian demi kerugian. Ayat berikutnya, bahkan Tuhan itu bicara dengan cara yang lain, saudara. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Setiap pendeta kalau disuruh berdoa buat orang yang sakit, selalu ada menu yang ini, saudara. Setelah didoakan, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus dan yang lainnya, saya perhatikan hamba-hamba Tuhan, apapun gerejanya, apapun sinodenya, selalu berdoa, Tuhan, kalau engkau sedang ingin mau berbicara sesuatu, berbicaralah. Kenapa? Karena itu Alkitabiah. Kadang-kadang tidak selalu sakit itu gara-gara dosa, tidak, saudara. Saudara tidak boleh menghakimi orang sakit, oh pasti dosa, tidak. Tapi kadang-kadang Tuhan itu ingin bicara sesuatu kepada kita. Kalau Tuhan mau bicara sesuatu, berbicaralah Tuhan. Karena berdasar Ayub 33 ayat 19, Tuhan itu bisa menegur. Menegur itu bukan selalu menghukum, saudara ya. Menegur itu mengajak omong-omong, ingin mengingatkan melalui penderitaan yang kita alami. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini saudara ada yang sedang menderita, mungkin tidak sampai terbaring, saudara, tapi saudara mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, atau mungkin mengalami kerugian, berdoalah, bertanyalah pada Tuhan. Tuhan mau bicara apa sama saya? Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan mau bicara apa sama saya? Semakin kita datang sama Tuhan, kita bisa semakin peka, saudara. Kadang-kadang saya bisa merasakan, kok rasanya tidak enak ya, kok rasanya ada perasaan yang sedikit tidak enak, tidak tahu apa. Berarti ini mungkin Tuhan mau bicara lebih lagi. Ambil waktu lebih lagi berdoa. Tuhan mau bicara apa Tuhan? Tuhan sampaikan pesanmu. Tuhan kepingin tegur saya apa? Tuhan kepingin ingatkan saya apa? Karena Tuhan itu sedang ingin meluputkan kita dari segala macam bentuk kerugian. Amin, saudara. Kalau saudara mau rugi dikit, rugi sana sedikit, rugi situ sedikit, ya silahkan. Tapi Tuhan itu ingin membawa kita dalam hidup yang penuh kemenangan, penuh keuntungan, tidak ada kerugian. Berikutnya, dari mana kita bisa mendapatkan sumber nasihat ilahi? Tuhan itu bisa bicara dari mana? Ayat ini, saudara, ini adalah ayat yang sangat penting. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Semua tulisan yang diilhamkan Allah, kita mungkin sudah sering dengar, diilhamkan Allah, dalam bahasa Inggrisnya
dinafasi oleh Allah, diberikan nafas Allah, yaitu firman ini, saudara, berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki dan memimpin orang ke dalam kebenaran, sehingga tiap-tiap manusia ciptaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudara, kita tuh punya firman Tuhan from back to back, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu komplit. Ini bukan sekedar kumpulan catatan sejarah, saudara. Saudara, ini adalah buku yang berisi nasihat-nasihat firman Tuhan, nasihat-nasihat ilahi. Mungkin saudara mengalami satu masalah, Roh Kudus itu kerjanya akan mengingatkan kita akan firman yang kita baca. Jadi saudara tidak bisa memaksa Roh Kudus, ayo Roh Kudus bicaralah, tapi kita tidak pernah punya firman. Saudara, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan firman yang sudah pernah kita terima. Saudara, jadi kalau hati kita tidak pernah diisi firman, maka Roh Kudus tidak akan bekerja secara aktif. Sebab itu jadi tugas kita untuk mengisi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan nanti pada waktu diperlukan, firman Tuhan itu akan berbicara. Nasihat-nasihat ilahi itu akan datang, saudara. Nasihat ilahi itu akan menguatkan kita karena Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan ini adalah nafas Allah. Saya terbeban untuk mengajak saudara membangun kota perbekalan. Nah, mungkin istilahnya agak unik, saudara ya. Membangun kota perbekalan. Zaman sekarang kota perbekalan itu mungkin tidak ada lagi, saudara. Tapi di sepanjang Alkitab itu selalu ada yang namanya kota perbekalan. Storage city, city for storage. Di zaman dahulu, misalnya ibu kotanya di Yerusalem, saudara ya. Yerusalem itu punya satu kota kecil, itu namanya kota perbekalan. Di Mesir, misalnya, di Alkitab juga ditulis, mungkin ibu kotanya di satu tempat, saudara. Mereka punya kota perbekalan yang dibangun di kota yang lain, saudara. Membangun kota perbekalan. Nah, saudara, waktu kita tuh baca firman setiap hari, itu seperti kita sedang membangun kota perbekalan. Membangun kota perbekalan. 2 Tawarik 17. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Saudara perhatikan, makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat, saudara. Increasingly powerful. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Cara kita untuk jadi kuat bukan hanya kita bangun menghadapi masalah hari ini, tapi kita harus membangun yang namanya kota perbekalan. Kota perbekalan, saudara ya. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Kalau saudara ingin jadi kuat, bagi yang mau jadi kuat dan luar biasa kuat, saudara, kita mau tidak mau harus membangun kota perbekalan. Apa itu kota perbekalan? Ini, saudara. Membangun kota perbekalan itu di saat saudara baca firman setiap hari. Saudara, Alpet di belakang itu saya siapkan lagi, saudara. Tahun ini sudah mau berakhir. Saudara yang kepingin mengikuti kalender pembacaan yang versi ini, saudara bisa ambil di belakang di dekat tempat minum, saudara ya. Tapi sebetulnya kalender ini bukan satu-satunya. Ada begitu banyak versi kalender pembacaan Alkitab di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu Verina membagikan di Youth waktu itu ya, model yang lain. Jadi setiap hari itu baca dari 5 bagian ya. 5 bagian. Jadi 5 bagian itu dibaca setiap hari. Ada kalau tidak salah Perjanjian Lama, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kitab-kitab apa dan yang lain itu dibagi dan kemudian itu dibaca setiap hari. Jadi instead of tiap hari cuma baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ini bacanya 5 bagian, saudara. 5 bagian tapi lebih pendek-pendek. Setahun habis semua. Ada begitu banyak versi kalender pembacaan Alkitab di dunia ini. Tapi yang penting adalah apakah kita mau membacanya atau tidak, saudara. Apapun versi kalendernya, kalau tidak pernah dibaca Alkitabnya, maka Alkitab kita tetap akan menjadi kekuatan yang terkubur.
Tapi waktu kita mau mulai membaca itu tiap-tiap hari, saudara, itu seperti saudara membangun kota perbekalan. Artinya apa, saudara? Saudara mungkin tidak tahu akan ada kesulitan apa yang saudara hadapi. Kota perbekalan itu maksudnya gini, saudara. Misalnya tahun ini tiba-tiba di kota ibu kota itu tiba-tiba mungkin kebanjiran sehingga panen padinya itu nggak bisa panen tahun itu. Tapi karena mereka punya kota perbekalan, mereka sudah simpen padi begitu banyak di kota perbekalan. Meskipun tahun ini ada banjir, masalah melanda, tetap kuat. Kenapa? Punya perbekalan padi banyak di kota lain. Itu namanya membangun kota perbekalan. Izinkan saya mengutip khotbahnya seorang gubernur di Indonesia yang Kristen, saudara ya. Saudara sudah tahu mungkin yang saya maksud. Beliau pernah berkhotbah di sebuah gereja begini. Beliau tanya sama anaknya, "Nak, kamu pernah menghadapi ulangan enggak?" "Oh ya pernah dong Pak, setiap hari kita ulangan." "Kamu kalau ulangan dikasih tahu gurumu enggak ulangan apa?" "Oh ya pasti dikasih tahu, ulangan matematika atau ulangan bahasa Indonesia." "Oke. Kamu kalau misalnya ulangan matematika dikasih tahu gurumu enggak ulangan dari bab berapa?" "Ya harus toh Pak. Kalau ulangan matematika tidak dikasih tahu bab berapa, bagaimana kita belajarnya? Kita harus dikasih tahu babnya." "Oke." Kemudian gubernur ini berkata kepada anaknya, "Gimana kira-kira," saudara sudah pernah dengar khotbah yang ini atau belum? Belum pernah ya. Kemudian dia tanya sama anaknya, "Gimana kira-kira kalau kamu suatu hari datang ke sekolah, kemudian tiba-tiba gurunya mengatakan, hari ini ulangan matematika, bahannya dari awal tahun sampai akhir tahun." Ya pulang aja Pak, ya kan? Masa ada ulangan yang kayak gitu? Kan kita harus belajar dulu. Terus papanya tuh bilang begini sama anaknya, "Nak, kalau di sekolah kita ulangan pasti dikasih tahu bahannya. Tapi waktu kita hidup sehari-hari, waktu kita keluar rumah, waktu kita sampai kantor, kita tidak pernah tahu ulangan apa yang kita hadapi." Anaknya langsung bilang, "Wah kalau gitu nggak fair dong." Loh, memang nak, hidup ini tidak fair. Setuju enggak saudara? Hidup ini tidak fair, saudara. Saudara minta hidup ini fair, nggak ada. Hidup ini nggak fair. Kemudian gubernur Kristen ini mengatakan memang hidup ini nggak fair. Sebab itu kita perlu setiap hari punya perbekalan. Caranya gimana? Kemudian gubernur Kristen ini tunjukkan Alkitabnya. Dia bilang sama anaknya, "Nak, semua materi ulangan kehidupan kita tuh ada di sini, nak. Jadi kalau kamu nggak mau baca ini, kamu akan terhanyut, terkalahkan oleh setiap ulangan kehidupanmu." Dan menurut beliau, puji Tuhan, sejak saat itu anaknya tuh baca Alkitab, saudara. Kenapa? Karena anaknya mengerti. Kita tuh baca Alkitab bukan cuma karena disuruh guru sekolah minggu, bukan cuma gara-gara disuruh Om Tante Daniel, bukan cuma disuruh pendeta. Tapi kita baca Alkitab itu untuk kita sendiri. Karena kita tuh tiap hari menghadapi ujian, menghadapi ulangan yang kita tidak tahu apa dan seringkali tidak fair, saudara. Tapi waktu kita punya perbekalan, waktu itu di khotbah itu beliau menceritakan bagaimana pergumulannya membaca firman Tuhan. Mulai dari kejadian dibaca sampai imamat buyar, saudara. Tidak pernah lagi baca Alkitab. Kenapa? Bingung rasanya. Coba dibaca dari belakang. Wahyu, oh menarik, mundur bacanya. Mundur lama-lama gara-gara bacanya mundur, bingung sampai di mana, saudara ya. Kemudian bacanya coba dengan cara yang lain lagi. Nggak berhasil sampai akhirnya dia berkomitmen sungguh-sungguh baca firman Tuhan sampai sekarang dia baca baik-baik, saudara. Saudara, hidup ini tidak pernah fair. Saudara tidak pernah tahu ulangan apa, exam macam apa yang saudara akan hadapi. Tapi waktu saudara membaca firman, itu saudara seperti membangun kota perbekalan. Sehingga saudara bisa semakin kuat dan semakin luar biasa kuat dari hari ke hari. Siapa yang mau kuat, saudara? Amin, benar mau kuat, saudara? Kalau mau kuat, saudara harus membangun kota perbekalan itu, saudara ya. Bangun kota perbekalan itu. Jangan mulai 1 Januari, saudara. Mulai hari ini. Kenapa? Survei membuktikan kalau mulai 1 Januari itu kadang-kadang banyak kemudian drop out-nya, saudara. Saudara harus pemanasan dulu. Pemanasan mulai kapan? Mulai hari ini. 4 Desember, saudara lihat di kalender pembacaan Alkitab, saudara mulai pemanasan. Mulai baca. Loh, kan kalau 4 Desember kalau versi yang ini saudara langsung baca 1 Yohanes 3 sama Yehezkiel 47 sampai 48. Kan enggak enak Pak Gideon mulai baca kok Yehezkiel 47 48 kan sudah hampir terakhir. Enggak apa-apa, baca. Yang penting itu bukan
bukan membaca dari runtutnya, saudara. Memang harus runtut supaya kena semua, tapi saudara segera saudara bisa mulailah saudara. Karena saudara sedang membangun kota perbekalan. Saudara yang mungkin sedang menasihati anak-anaknya, bisa ditiru nasihatnya sang gubernur Kristen ini saudara. Tapi saya tidak menjamin 100% berhasil. Karena apa? Sikon kita beda-beda. Itu salah satu cara untuk kita menasihati diri kita sendiri juga anak-anak. Ayo kita bangun kota perbekalan. Kita bangun kota perbekalan. Oke, sekarang yang terakhir saudara, sebelum kita akhiri, bagaimana caranya kita mendengar nasihat ilahi itu? Saudara, cuma sangat simpel saudara. Cuma satu ayat. Tuhan itu bisa pakai setiap orang untuk menjadi penasehat kita. Tuhan bisa pakai orang tua kita, Tuhan bisa pakai anak-anak kita, Tuhan bisa pakai istri kita atau suami kita, Tuhan bahkan bisa pakai tetangga kita saudara. Tuhan bahkan bisa pakai orang miskin, orang kaya, orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan. Semua itu bisa jadi dipakai Tuhan jadi alatnya untuk menasihati kita. Hamba-hamba Tuhan, om tante bisa dipakai Tuhan untuk menasihati kita. Mungkin kita ketemu saudara seiman yang lain, tiba-tiba Tuhan juga bisa pakai orang itu untuk menasihati kita. Ataupun Tuhan juga bisa pakai kita jadi penasihat orang lain. Apapun metode nasihatnya, saudara, Tuhan mengatakan begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi waktu saudara datang sama Tuhan, saudara harus punya yang namanya meekness, hati yang lemah lembut. Meekness itu seperti apa? Meekness itu begini saudara. Saudara sudah kerjakan sesuatu yang saudara mungkin anggap betul, kemudian saudara datang ke penasehat. Oh, ternyata yang kamu kerjakan itu salah. Loh, tapi sudah bertahun-tahun saya kerjakan seperti ini, Pak. Meekness itu berarti, oke, ternyata yang saya kerjakan bertahun-tahun itu salah. Berarti saya harus mau ubah, dan kemudian saya kerjakan dengan cara yang baru sesuai dengan yang dinasehatkan Tuhan. Itu meekness, kelemah lembutan, kerendah hatian. Mungkin kita sudah pernah kerjakan satu hal, saudara. Mungkin sudah separuh jalan. Mungkin tiba-tiba Tuhan ingatkan kita, nak, yang kamu kerjakan itu salah. Mungkin tiba-tiba Tuhan ingatkan, yang kamu kerjakan itu akan membawa kerugian. Loh, tapi sudah separuh jalan Tuhan. Sudah separuh jalan. Tuhan mengatakan apa? Lembutkanlah hatimu, baliklah kepada Tuhan. Saudara, ada seorang pengusaha di Indonesia yang saya kenal saudara. Kemudian dia sudah mau membuat usaha baru, sudah beli ruko baru. Kemudian tapi dia tuh tidak sejahtera. Tuhan ingatkan dia, kamu kan dari awal sudah tidak sejahtera, kok diteruskan sampai segini. Lu Tuhan, tapi saya sudah melihat pintu-pintu yang terbuka sampai sekarang saya bisa beli ruko. Itu kan pintu terbuka versimu nak, bukan versi Tuhan. Tetapi Tuhan, saya sekarang sudah bisa beli ruko. Ini kan Tuhan sudah tolong dengan urusannya begitu sulit, akhirnya beli ruko ini. Tuhan tetap bilang, ini bukan rencanaku nak. Tapi sudah separuh jalan, terus dia diteguhkan, rasanya kok tidak sek. Sudahlah, sudah separuh jalan, oke, dijual. Rugi sedikit saudara. Tapi beberapa bulan berikutnya Lapindo jebol saudara. Lumpur Lapindo itu jebol, dan dia mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, untung saya nurut. Rugi sedikit. Padahal sebetulnya kalau mau dari awal dia nurut, tidak perlu rugi sedikit. Saudara bisa mengerti maksud saya? Tuhan itu ingin meluputkan kita dari kerugian-kerugian apapun bentuknya. Tuhan ingin kita luputkan. Tapi daripada rugi yang besar, waktu dia nurut, akhirnya rukonya dijual, rugi sedikit saudara, tapi dia terluputkan dari proses, misalnya sampai kena Lapindo dan yang lain-lainnya. Saudara tahu prosesnya yang begitu lama itu saudara, dia diluputkan dari itu semua. Hari ini saudara, kalau Tuhan berbicara sama kita, apapun yang sedang kita kerjakan, mari kita punya hati yang lembut. Amin saudara. Hati yang lembut, yang siap untuk mengatakan, ya Tuhan, sorry Tuhan, saya ternyata salah. Waktu kita alih jalur saudara, waktu kita menyadari iya yang ini salah, ternyata saya harus ambil cara yang benar. Mungkin kita bukan cuma malu sama Tuhan, mungkin kita juga malu sama orang-orang, teman-teman kita. Lu katamu dulu kamu dipimpin Tuhan, ambil jalan yang ini. Perlu kerendahan hati mengatakan, iya, dulu saya itu dipimpin Tuhan versi saya. Itu kata-kata saya sendiri.
sekarang saya mau beneran. Mungkin bahkan teman-teman kita mengatakan sungguhan ta, ini dipimpin Tuhan ta, jangan-jangan ini juga versimu sendiri. Tapi saudara perlu kerendahan hati, kelemah lembutan. Enggak. Saya sekarang betul-betul mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Karena Dia adalah penasehat ajaib. Tuhan mau semua langkah yang saudara ambil itu berkemenangan. Amin saudara. Penuh keuntungan. Tidak ada kerugian. Tidak ada kebocoran. Dengarkan suara Tuhan. Dia penasehat ajaib bagi kita. Melangkahlah bersama Tuhan dan saudara akan melihat hidup saudara akan utuh. Hidup saudara penuh limpah dengan berkat-berkat surgawi, dengan damai sejahtera, sukacita. Saudara minta berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, Tuhan siap untuk memberi nasihat ajaib buat saudara. Kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan. Kita akan nyanyikan satu lagu saudara. Saya undang pemain musik seluruhnya boleh maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini saudara ya. Lagu ini menceritakan Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara, biar kita sama-sama mengingat, ya Tuhan, Engkau penasehat ajaib, wonderful counselor for us. Tuhan mau hidup kita betul-betul berkemenangan. Mari saudara, pagi ini kita mau katakan sama Tuhan, yes Tuhan, mulai hari ini saya mau turut perintah-Mu, Engkau penasehatku Tuhan. Aku tidak mau mengeraskan hati. Aku mau Tuhan jadi penasehatku. Berarti saya mau taat, saya mau menurut Tuhan. Saya tidak mau mengeraskan hati saya. Dan saya percaya saya akan melihat berkat-berkat Tuhan yang utuh dalam hidup saya. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dan kita siapkan hati kita. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Siapa dia saudara? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita nyanyikan dari awal saudara ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Siapa dia saudara? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, oh, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
lagi katakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Mari kita sambut Dia, mari kita sembah, kita sambut Sang Penasehat dalam hidup kita. Mari Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami perlu nasihat-Mu Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sikaramaya ramaya 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 ramase. Tuhan, pimpin kami Tuhan, jangan sampai kami jatuh dalam kerugian demi kerugian Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya ramase, sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya. Tuntun tangan kami, pegang tangan kami Tuhan. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya rindu untuk berdoa. Saudara tutup mata, saudara tidak perlu tolak-tolak kanan kiri saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini di tengah pergumulan dan saudara merasa sulit, saudara perlu, sangat perlu nasihat itu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan kita akan berdoa saudara. Sikaramaya ramaya ramase. Ya, terimalah dengan lemah lembut nasihat yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan kepada engkau. Tuhan siap untuk memberi nasihat dalam hidupmu. Dia penasehat ajaib. Dia tahu yang terbaik untuk masa depanmu. Sikaramaya ramaya ramasi. Hari ini kita sudah sama-sama belajar. Mari kita datang dengan lemah lembut, datang dengan kelembutan hati, dan siap untuk membangun kota perbekalan itu, sehingga Tuhan bisa bebas berbicara kepada kita, karena ada perbekalan yang limpah. Kami berdoa pagi ini Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang tahu dengan lebih tepat Tuhan setiap pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu. Dan pagi ini kami tahu satu hal Tuhan, Engkau penasehat ajaib. Engkau punya nasihat yang terbaik buat kami. You are wonderful counselor for us. Thank you Jesus. Mari Tuhan, berbicaralah Tuhan, pertajam telinga kami setiap pagi Tuhan. Lembutkan hati kami, berbicaralah Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau penasehat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mau jadi penasehat kami. Siapa kami Tuhan, tapi Engkau angkat hidup kami seperti hidup seorang raja yang siap untuk dinasehati, untuk mencapai maksimal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Turunkan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima nasihat-Mu. Mari Tuhan, Kau yang terus berbicara mulai hari ini buat setiap kami Tuhan. Firman-Mu sudah dibagikan, Firman-Mu sudah diberitakan. Mulai hari ini kami mau mengatakan, Engkau penasehat kami Tuhan. Engkau penasehat kami yang utama Tuhan. Kami tidak mau mendengar kepada apa kata dunia. Kami tidak mau ada di jalan lebar. Kami mau tetap di jalan sempit. Dan kami mau terus mendengar nasihat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum bisa melihat
keuntungan kekalnya, tapi kami percaya dengan iman kami berjalan bersama dengan Engkau di jalan yang sempit, yang membawa kemenangan yang utuh buat kami, yang membawa berkat yang utuh buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami mau terima perjamuan kudus, kami mau bersekutu. Siapkan kami, Kau juga urapi hamba-hambamu yang akan membagikannya buat kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami rindu terima nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap terima perjamuan kudus. Setiap kita yang siap, kita sama-sama katakan